Putin dan Xi Jinping, retak halus di permukaan, gempa besar di balik layar. Saat dua sekutu mulai saling curiga, siapa yang akan jadi tumbal? Dan bagaimana posisi Indonesia? Oke, mari kita mulai. Ini bukan sekadar drama biasa. Ini adalah teater geopolitik kelas dunia dengan aktor utama Vladimir Putin dan Xi Jinping. Dua nama yang saat ini bukan hanya mengguncang peta kekuatan global, tapi secara perlahan sedang menyusun ulang seluruh struktur dominasi dunia. Sama-sama otoriter, sama-sama berpengaruh, sama-sama anti-barat. Tapi, apakah mereka benar-benar satu tim? Mari kita bongkar realitas di balik layar. Dari Moskow ke Beijing, dari Siberia ke Laut Cina Selatan. Ini bukan konspirasi. Ini kenyataan yang sedang disembunyikan dari kamera media mainstream. Di atas kertas, Rusia dan Tiongkok terlihat seperti dua sekutu kuat. Mereka duduk bersama di forum-forum seperti BRICS, SCO, bahkan sesekali saling puji dalam pertemuan bilateral. Tapi sejarah punya ingatan yang panjang dan tidak bisa dibeli dengan pidato diplomatik. Jangan lupa, di masa lalu, Uni Soviet dan China pernah berseteru berdarah-darah di perbatasan. Pertikaian ideologis antara Mao Zedong dan Nikita Khrushchev pada tahun 60-an bahkan membuat dua negara komunis itu saling tuduh dan nyaris perang terbuka. Sekarang, Xi Jinping dan Putin memang tampak lebih dewasa. Tapi motif mereka tetap dingin, kalkulatif, dan penuh kepentingan. China butuh energi murah, Rusia butuh pasar dan investor baru setelah diisolasi dari Barat. Maka terbentuklah, dalam tanda kutip, pernikahan geopolitik tanpa cinta. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Eropa menutup keran impor energi dari Moskow. Siapa yang masuk? Siapa lagi kalau bukan Tiongkok? Tapi jangan salah, Xi Jinping bukan penyelamat. Ia adalah pedagang ulung. Harga gas dan minyak Rusia ditekan serendah mungkin. Beijing tahu Rusia sedang sekarat karena sanksi ekonomi. Dan dalam kondisi seperti itu, Tiongkok bisa mengambil alih pasar dengan harga setengah mati. Pertanyaannya, apakah ini bentuk solidaritas atau justru eksploitasi terselubung? Data menunjukkan bahwa harga minyak Rusia yang diekspor ke China turun hampir 30% dibanding harga pasaran. Itu bukan kasih sayang, itu murni bisnis. Bahkan lebih tajam daripada pisau IMF. Lebih parah lagi, pipeline energi seperti Power of Siberia 2 justru menjadi alat tawar China. Sampai sekarang, proyek itu terus ditunda karena Beijing ingin Rusia menyerahkan lebih banyak konsesi. Putin tersenyum saat berkunjung ke Beijing. Tapi di balik senyum itu, ia sadar ia sedang disandera oleh mitra sendiri. Asia Tengah adalah wilayah kunci, kaya sumber daya, dan secara geografis sangat strategis. Disinilah benturan besar antara ambisi China dan dominasi lama Rusia mulai muncul secara nyata. Rusia menganggap wilayah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan sebagai halaman belakangnya. Tapi sejak 2013, Belt and Road Initiative, BRI, China telah menyusup ke setiap sudut Asia Tengah dengan investasi, pinjaman, dan proyek infrastruktur besar. Di kota Tashkent, lebih banyak banner bertuliskan huruf Mandarin dibanding alfabet Kiril. Di Bishkek, kampus-kampus baru bermitra langsung dengan universitas-universitas dari Shanghai dan Beijing. Rusia mulai kehilangan pengaruh. Lebih menyakitkan lagi, negara-negara bekas Soviet itu mulai condong ke Beijing. Mereka bosan jadi satelit Moskow yang miskin investasi. Xi Jinping datang, menawarkan jalan, pelabuhan, jaringan 5G, dan pinjaman tanpa kuliah panjang tentang demokrasi. Putin hanya bisa menonton. Dan untuk seorang mantan agen KGB, itu penghinaan terbesar. Satu fakta menarik, dulu Tiongkok adalah pelanggan setia senjata Rusia. Tapi sejak 2010-an, semuanya berubah. Tiongkok sekarang tidak hanya membuat senjatanya sendiri. Mereka bahkan mulai menyaingi ekspor senjata Rusia ke negara-negara dunia ketiga. Jet tempur, sistem anti-rudal, bahkan kapal selam. Semua mulai dibuat sendiri oleh China dan harganya lebih murah, lebih fleksibel, dan bebas dari sanksi Barat. Alhasil, negara-negara seperti Pakistan, Mesir, dan bahkan beberapa negara Afrika yang dulu pelanggan loyal Rusia, kini beralih ke Tiongkok. Dalam diplomasi militer, ini bukan sekadar bisnis, ini penguasaan pengaruh. Dan Rusia sedang kehilangan banyak panggung. Banyak yang mengira Laut Cina Selatan hanyalah medan konfrontasi antara China dan Amerika. Tapi faktanya, Rusia pun mulai terusik. Kapal perang Rusia yang melintas di wilayah perairan Asia Timur
seringkali dihalangi dengan sopan oleh armada laut Cina. Bahkan beberapa latihan militer gabungan mereka berakhir kaku, tidak seintens latihan Cina-Pakistan atau Cina-Korut. Rusia mulai menyadari satu hal. Xi Jinping tidak ingin sekutu, ia ingin subordinat. Dan Putin, ia tidak dilahirkan untuk jadi anak buah siapapun. Sekarang kita bicara soal persepsi. Siapa yang lebih dipercaya oleh negara-negara berkembang? Cina dengan mega proyek infrastrukturnya? Atau Rusia dengan otot militernya? Cina hadir membawa pelabuhan, jalan raya, digitalisasi, bahkan AI. Rusia hadir dengan senjata, pelatihan militer, dan sikap keras kepala. Negara seperti Indonesia, misalnya, lebih banyak menjalin kerja sama strategis dengan Cina. Bukan karena cinta ideologi, tapi karena kebutuhan pragmatis. Cina memberi pinjaman tanpa menguliahi demokrasi. Rusia memberi rudal, tapi membawa konflik di belakangnya. Indonesia harus cermat. Jangan terlena dengan janji proyek. Jangan juga mudah dipengaruhi oleh permainan diplomasi keras. Kita butuh pelabuhan dan jalan raya, tapi kita juga butuh kedaulatan. Kita bisa bekerja sama dengan siapapun, tapi jangan pernah menyerahkan kendali masa depan kita ke tangan dua raksasa yang sedang bersaing berebut pengaruh. Peran Indonesia ke depan bukan hanya sebagai penonton, tapi penyeimbang. Dan mungkin, dalam skenario terbaik, penentu. Akankah koalisi Rusia-Cina ini retak? Kemungkinan besar, ya. Karena dunia tidak cukup besar untuk dua naga. Rusia tidak akan selamanya nyaman jadi junior partner. Cina tidak akan sabar menunggu Rusia berubah. Perlahan, tapi pasti, celah ini akan melebar. Bisa jadi secara ekonomi, bisa jadi secara militer. Bisa jadi lewat proksi di Asia Tengah, Afrika, atau bahkan Timur Tengah. Dan ketika itu terjadi, dunia akan kembali ke titik kritis. Kekuatan baru bukan lagi Timur versus Barat, tapi Timur versus Timur. Inilah dunia yang kita hadapi sekarang. Bukan sekadar dua kutub, tapi multi kutub yang saling mencurigai. Putin dan Xi Jinping, dua raksasa yang tampak saling menguatkan, sebenarnya tengah berjudi di meja yang sama, tapi masing-masing menyimpan kartu as untuk menusuk lawannya. Dan bagi negara seperti Indonesia, jangan sampai jadi pion dalam permainan besar ini. Karena sejarah selalu mencatat, pion adalah yang paling dulu dikorbankan.